sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkalan, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bangkalan, dan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di acara yang luar biasa ini, yaitu sosialisasi mengenai kemajuan teknologi AI yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa dari Institut Teknologi Surabaya, Program Studi Teknologi Informasi. Saya mewakili teman-teman mahasiswa dari Institut Teknologi Surabaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkalan dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bangkalan karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk kami memberikan sedikit informasi, sedikit pembelajaran yang insya Allah dan semoga saja bisa bermanfaat untuk adik-adik SMA Negeri 2 Bangkalan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik di SMA Negeri 2 Bangkalan karena kalian semua telah antusias, kalian semua telah bersemangat untuk mengikuti sosialisasi di pagi hari ini. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai teknologi yang pada saat ini itu lagi ramai diperbincangkan, lagi menjadi trending, lagi menjadi topik pembicaraan, yaitu mengenai kemajuan teknologi AI yang memiliki dampak begitu besar bagi kita yang berada di dunia pendidikan. Sebenarnya teknologi itu dari zaman ke zaman, dari hari ke hari itu akan terus mengalami yang namanya perkembangan, progres gitu. Jadi kita sebagai manusia, baik kita menyadari ataupun tidak, sebenarnya kita tuh sangat bergantung sekali kepada yang namanya kemajuan teknologi. Karena yang menggunakan teknologi pada saat ini, pada di era zaman modern seperti sekarang ini, bukan hanya kita yang sering disebut sebagai generasi Z ataupun Gen Z, tapi juga orang dewasa, orang tua, bahkan anak kecil pun pada saat ini juga menggunakan yang namanya teknologi gitu. Tanpa kita sadari, memang kita itu sebagai manusia itu sangat benar-benar bergantung pada yang namanya teknologi. Jadi, selama peradaban manusia itu masih ada, kemajuan teknologi itu akan semakin terus berkembang, semakin maju terus-menerus gitu. Dan yang menggunakan teknologi itu bukan hanya kalangan pelajar, kalangan mahasiswa yang berada di dunia pendidikan seperti kita, tapi juga para pedagang besar, kelas menengah ke bawah itu juga menggunakan yang namanya teknologi. Nah, kemajuan teknologi semacam AI ini tentu saja mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif bagi penggunanya. Oleh karena itu, bagi kita seorang pelajar, mahasiswa, siswa-siswi itu harus lebih bijak dari orang di luar sana. Kita harus mencari terlebih dahulu sebenarnya dampak positifnya dari menggunakan AI itu apa sih, dampak negatif dari menggunakan AI itu apa sih. Jangan semerta-merta kita itu mengikuti tren, mengikuti hal yang sedang digunakan oleh banyak orang tanpa kita mengetahui dampak positif dan negatifnya dari menggunakan teknologi tersebut gitu. Setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif, kita akan lebih bijak dalam menggunakannya gitu. Jadi kapan kita harus menggunakan dan kapan kita tidak harus menggunakan kemajuan teknologi semacam ini gitu. Mungkin di sini adik-adik ada yang sudah mengetahui tentang apa sih itu AI dan mungkin sebagian ada yang belum mengetahui mengenai apa sih itu AI. Jadi saya akan menjelaskan lebih secara singkat saja, secara garis besarnya saja mengenai apa sih itu AI. Jadi, AI ataupun Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang hari demi hari itu semakin diperbarui, semakin diperbaiki oleh para peneliti, para ahli gitu. Jadi, AI, teknologi kecerdasan buatan semacam AI ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk lebih berkembang pesat di masa depan gitu. Dan H.A. Simon itu mengklaim bahwasannya kemajuan teknologi kecerdasan buatan semacam AI ini itu diklaim bisa mengerjakan tugas-tugas lebih pandai daripada manusia.
Kemudian, Rich dan juga Knight juga setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh H.A. Simon bahwasanya memang diklaim AI, teknologi kecerdasan buatan semacam AI ini dapat mengerjakan tugas-tugas lebih mengefisiensi waktu dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga bisa diklaim lebih cerdas dan lebih baik dari manusia. Tapi sejatinya ini namanya teknologi buatan manusia. Masa hal yang kita buat itu bisa mengalahkan kita yang membuat? Kan seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan hal yang kita buat itu mengalahkan kita yang membuatnya. Kita sebagai pembuat, jadi kita jangan pernah mau kalah dengan yang namanya kemajuan teknologi semacam AI ini gitu. Kita harus tetap lebih cerdas dengan kemajuan teknologi semacam AI ini gitu. Kemudian di sini teman-teman pasti bertanya-tanya mengenai sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dibuatnya AI. Jadi tujuan dibuatnya AI adalah untuk membantu manusia, kita sebagai manusia untuk mengerjakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga memberikan solusi terhadap kita sebagai manusia yang sedang mengalami masalah yang kompleks. Selain itu, manfaat dari tujuan dibuatnya sebuah teknologi kecerdasan buatan semacam AI ini itu membantu kita sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu, jika kita lihat di aplikasi AI itu ada kolom yang namanya Ask Question. Nah, di situ kita bisa mengetikkan sebuah pertanyaan yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita cari jawabannya. Kemudian setelah itu muncul jawabannya. Nah, jawaban yang diberikan kemudian kita misalnya itu mencarinya di pagi hari, kemudian kita mencari kembali di siang hari. Dengan pertanyaan yang sama, itu jawaban yang akan diberikan oleh AI itu tetap akan sama teman-teman. Jadi tidak akan berubah karena jawaban yang diberikan AI itu adalah jawaban yang telah diprogram. Begitu pula kalau misalkan kita mengganti pertanyaannya, kunci pertanyaannya, tetapi sebenarnya inti dari pertanyaan itu sama, jawaban yang akan diberikan oleh AI itu akan sama karena jawabannya itu telah diprogram gitu. Nah, jadi itu juga kelemahan dari AI. Karena apa? Karena itu bisa terdeteksi oleh para pendidik, para tenaga pendidik, oleh dosen, oleh bapak ibu guru. Itu gampang sekali untuk mendeteksi sebenarnya mana jawaban yang dihasilkan oleh AI dan mana jawaban yang dihasilkan oleh pemikiran kita sendiri sebagai pelajar gitu. Karena pada dasarnya kata-kata yang dihasilkan oleh teknologi, oleh komputer semacam AI ini itu sangat gampang terdeteksi, sangat gampang kelihatan karena kalimat yang dihasilkan oleh komputer itu akan muter-muter dan melebar kemana-mana gitu, tidak pada intinya. Kemudian kalimatnya terlalu kaku, jadi sangat-sangat terlihat perbedaan antara mana jawaban yang diberikan oleh AI dan mana jawaban yang diberikan oleh kita, pemikiran kita sendiri gitu. Kemudian seperti yang kita ketahui yang sudah saya paparkan di awal tadi, bahwasannya kemajuan teknologi semacam AI ini sudah pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi AI yang pertama, menurut Future of Education, dia mengklaim bahwasannya kemajuan teknologi AI ini dapat mengerjakan tugas-tugas dan dapat membantu kita yang berada di dunia pendidikan, terutama yang berada di dunia pendidikan, karena yang akan saya jelaskan mengenai dampak positif ini adalah dampak positif yang dikhususkan di dunia pendidikan, karena kita berada di dunia pendidikan sebagai mahasiswa dan juga sebagai siswa-siswi seperti adik-adik sekalian. Kemudian setelah Future of Education menyampaikan dampak positif, itu menurut Edward juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya dampak positif dari kemajuan teknologi semacam AI ini itu bisa membantu mengerjakan tugas-tugas dan lebih mengefisiensi dalam mengerjakannya. Selain itu juga mendukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa memberikan referensi sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan oleh para tenaga pendidik gitu. Kemudian karena ada dampak positifnya, tentu saja ada dampak negatif dari kemajuan teknologi AI. Jadi menurut Shantanu Sinha, wakil presiden Google for Education, itu memang mengatakan bahwasanya AI itu mempunyai peluang akan berkembang pesat di masa depan, tetapi dia juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, dia itu bisa memberikan efek ketergantungan.
Jadi AI itu bisa memberikan efek ketergantungan bagi kita para penggunanya. Karena eh, kita sebagai pelajar apalagi mahasiswa itu kan pasti maunya yang sat-set selesai. Jika diberikan tugas, contohnya diberikan tugas oleh guru ataupun oleh dosen, makanya kita tuh berpikir bahwasanya nanti saja ada AI, nanti saja juga di AI ada jawabannya, jadi tinggal kopas aja dari AI gitu. Jadi kita tuh jadinya ketergantungan dan jadinya kita menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu ataupun dosen. Tetapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasannya jawaban yang diberikan ataupun jawaban yang dihasilkan oleh pemikiran kita sendiri dengan jawaban yang dihasilkan oleh komputer itu jauh berbeda dan benar-benar bisa terdeteksi oleh guru. Jadi guru itu gampang, paling guru yang sudah berpengalaman, sangat berpengalaman itu pasti mengetahui karakteristik peserta didiknya itu seperti apa, kemampuan peserta didiknya itu seperti apa, jawaban yang biasa dihasilkan oleh peserta didiknya itu seperti apa. Pendidik itu gampang untuk mengetahuinya, teman-teman gitu. Jadi jangan kalian gampangkan, jangan kalian anggap remeh dari hal spesifik yang biasa dimiliki oleh tenaga pendidik gitu. Yang kedua yaitu menjadikan peserta didik itu malas untuk berpikir. Jadi kita yang mungkin sudah ketergantungan kepada AI, kita itu akan menjadi malas berpikir, malas menganalisa, malas untuk belajar. Nah, itu adalah dampak negatif dari AI. Nah, kita sebagai seseorang yang ada di dunia pendidikan, mahasiswa, siswa-siswi itu harusnya lebih bijak dalam menggunakan teknologi semacam AI ini, gitu. Kemudian mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, sebenarnya pendapat seorang Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia berpendapat apa mengenai kemajuan teknologi kecerdasan buatan semacam AI ini? Nadiem Makarim itu memberikan beberapa statement, memberikan beberapa pendapatnya mengenai kemajuan teknologi AI ini. Yang pertama yaitu mengenai yang namanya transformasi pendidikan. Jadi kita berada di dunia pendidikan itu menurut Nadiem Makarim itu mempunyai peluang yang besar untuk sebagai transformasi pendidikan. Jadi peserta didik itu bisa menyesuaikan cara belajarnya, menyesuaikan waktu belajarnya dengan menggunakan AI. Yang kedua yaitu efisiensi dan produktivitas. AI itu dianggap lebih efisien lebih efisien bagi para tenaga pendidik untuk mengerjakan administrasi sebagai tenaga pendidik, sehingga tenaga pendidik itu bisa sambil mengerjakan tugas-tugas yang lebih penting lainnya sehingga lebih produktif gitu. Kemudian kita harus adaptasi. Menurut Nadiem Makarim kita itu harus beradaptasi karena kita sebagai manusia tidak mungkin menolak mentah-mentah dengan adanya kemajuan teknologi. Tetapi kita tetap harus mempelajari kemajuan teknologi itu seperti apa, sebenarnya itu seperti apa. Kita harus mengikuti perkembangannya. Tetapi Nadiem Makarim mengingatkan bahwasanya kita itu harus lebih bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi semacam AI ini. Cukup sekian pemaparan dari sedikit materi dari saya. Jadi memang pada dasarnya kemajuan teknologi itu hari demi hari, apalagi di era zaman sekarang, kemajuan teknologi itu akan semakin pesat gitu. Nah, kita tidak bisa menolak yang namanya kemajuan teknologi. Justru kita harus mempelajari kemajuan teknologi dan mengikuti perkembangannya, tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya gitu. Karena kemajuan teknologi buatan semacam AI ini itu pasti mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Nadiem Makarim pun mendukung penuh kemajuan teknologi AI bagi kita yang berada di dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan. Tetapi tetap saja kita sebagai seorang pelajar itu harus lebih pandai dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi semacam AI ini gitu. Nah, sebelum mengakhiri, saya ada sedikit saran bagi teman-teman bahwasanya kita setiap hari minimal 1 kali dalam sehari itu harus mengatakan kepada diri kita masing-masing bahwasanya saya hebat, saya itu terhebat, saya itu unggul, saya itu luar biasa,
saya itu membanggakan. Supaya apa? Dengan tujuan apa? Karena jika kita mengatakan hal itu kepada diri kita masing-masing, kita itu akan lebih sebagai pengingat bahwasanya kita itu sebenarnya hebat loh gitu. Jadi itu sebagai hal pengingat supaya kita bisa lebih mengupgrade diri kita masing-masing, supaya kita lebih memprogres diri kita masing-masing, sehingga kita itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya itu juga supaya kita itu tidak insecure gitu. Kita bisa lebih percaya diri. Sebenarnya insecure itu perlu, tetapi insecure itu hanya untuk kita mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih hebat lagi, dan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita dan terutama bagi kita sendiri. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkalan, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bangkalan, karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk memberikan sedikit informasi, sedikit pembelajaran, dan semoga hal yang kami sampaikan tadi, sedikit hal yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah bersemangat dalam mengikuti acara sosialisasi ini. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dari kami mahasiswa ITS. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau kabut asap itu adalah resiko bagi kehidupan, kita harus paham betul bahwasanya hidup di dunia tanpa teknologi itu adalah kematian yang besar. Sebelum menutup sosialisasi ini, saya ada satu pantun untuk teman-teman. Pergi ke pasar membeli batik, penjualnya bernama Samsia. Gunakanlah teknologi dengan baik agar bisa bermanfaat bagi Indonesia. Sampai jumpa dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.